Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Sorry ya teman-teman, 2 hari ke belakang gue nggak bikin konten karena ya ada kesibukan pekerjaan, terus ya pokoknya lagi sibuk banget teman-teman waktu itu. Jadi kali ini baru bisa konten lagi nih. Tapi kali ini kita akan membuat komparasi lagi ya teman-teman. Kan udah lama nggak ngomong depan kamera jadi agak kegok nih. Padahal berdua hari. Jadi gue akan membuat komparasi by data lagi. Tentu saja dari pabrikan yang baru ngerilis motor barunya, si NMAX Turbo. Tapi kali ini akan gue versuskan dengan ADV 160. Kayaknya ini sengit banget teman-teman antara kedua skutik bongsor tersebut. Dan lebih cocok juga dikomparasi menurut gue ya teman-teman, kalau dibandingkan dengan PCX 160 yang sudah gue upload di video sebelumnya, yang ini thumbnailnya teman-teman. Nah, jadi lebih cocok dengan ADV 160 sih gue rasa dikomparasinya, karena desainnya itu sama-sama garang, terus lekukannya juga robotik juga ya teman-teman. Wah, pokoknya cocok banget yang dikomparasi. Jadi buat kalian yang mau tahu kayak speknya lebih unggul siapa, terus fitur, kaki-kaki, sampai ke harganya akan gue infokan semuanya pada video kali ini. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke, pertama-tama kita langsung mulai dari spek mesinnya dulu. Jadi untuk mesin dari new Yamaha NMAX atau NMAX versi ketiga ini berkubikasi 155,09 cc, 4 valve SOHC berpendingin cairan. Untuk ukuran bore stroke 58 x 58,7 mm dengan perbandingan rasio kompresi 11,6:1. Tentu saja didukung dengan teknologi variable valve actuation, blue core, dan YE-CVT ya teman-teman untuk yang versi turbo. Dengan spek mesin tersebut, si new NMAX ini dapat mengeluarkan power maksimum di angka 15,1 HP pada putaran mesin 8000 rpm dan torsi puncak di angka 14,2 Nm pada putaran mesin 6500 rpm, dan masih menggunakan juga diesel foregut piston ya teman-teman. Jadi untuk mesinnya ini sama banget dengan mesinnya si Yamaha Lexi LX 155. Lalu untuk si new Honda ADV 160 berkubikasi 156,9 cc, 4 stroke, 4 valve SOHC berpendingin cairan. Ukuran bore stroke-nya 60 x 55,5 mm dengan perbandingan rasio kompresi 12:1 dan didukung dengan teknologi ESP+. Dengan spek mesin tersebut, Honda ADV 160-nya dapat mengeluarkan power maksimum di angka 15,8 HP pada putaran mesin 8500 rpm dan torsi puncak di angka 14,7 Nm pada putaran mesin 6500 rpm. Jadi kalau bisa kita lihat secara kubikasi lebih di atas sedikit si ADV 160, lalu untuk power down torsinya juga lebih besar si ADV 160, tapi beda sedikit ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagian fitur. Untuk fitur dari new NMAX atau NMAX versi ketiganya ini sekarang melimpah banget. Jadi untuk pencahayaannya itu sudah full LED, ditambah di bagian headlight itu ada DRL dan ada dual proyektor teman-teman. Terus ada fitur keamanan di lampu berupa hazard, dan untuk speedometernya sudah TFT digital ya teman-teman, dan versi tertingginya itu yang turbo itu sudah bisa pakai aplikasi Garmin seperti X-Max teman-teman. Lalu ada juga turbo riding mode, terus ada turbo YE-CVT. Terus speedometernya juga dapat terkoneksi ke handphone melalui aplikasi Y-Connect. Dan ada electric power socket ya teman-teman, tapi itu berupa soketnya aja. Jadi kalian harus beli adaptornya terpisah. Dan untuk sistem pengunciannya ada yang magnetic, key biasa ya, key magnetic biasa. Dan versi tertinggi itu ada yang keyless. Jadi dari yang Neo S ke atas itu pakai keyless ya teman-teman. Lalu ada juga fitur answer back system, stop and start system, smart motor generator,
Terus ada traction control juga di versi turbo, jadi udah ada traction controlnya nih dari Yamaha. Lalu untuk ukuran bagasinya sebesar 25 liter. Dan untuk ukuran tangki bahan bakar sebesar 7,1 liter. Untuk konsumsi BBM-nya itu 45 km per liter ya teman-teman, itu dalam kondisi normal. Kalau untuk diaktifkan gitu ya, kayak maksudnya turbo riding mode-nya itu pakai yang akselerasinya bertambah, itu kemungkinan bakalan bisa lebih boros sedikit teman-teman. Lalu ada fitur set stand switch sebagai fitur standar motor matic. Lalu sudah ada ABS dual channel di fitur pengereman, ini gokil banget. Dan sudah ada performance damper teman-teman untuk yang ultimate ya, versi ultimate. Sementara untuk ADV 160 untuk fiturnya di bagian sistem pencahayaan juga sudah full LED dan ada DRL-nya juga teman-teman. Speedometer sudah digital, terus ada USB charger, untuk sistem penguncian sudah keyless semua yang terintegrasi dengan fitur anti-theft alarm dan answer back system. Lalu ada fitur berupa ACG starter yang sama dengan smart motor generatornya Yamaha. Lalu ada idling stop system sama seperti Triple S-nya Yamaha ya teman-teman. Lalu ada emergency stop signal. Jadi kalau rem mendadak otomatis nyala nih hazardnya. Dan untuk ukuran bagasinya itu sebesar 30 liter. Dan untuk ukuran tangki bahan bakar berkapasitas 8,1 liter. Untuk konsumsi BBM-nya itu 45 km per liter teman-teman. Dan ada fitur set stand switch juga pastinya sebagai fitur standar motor matic. Dan di bagian pengereman tergantung tipenya ada fitur combi brake system dan anti-lock braking system single channel. Dan sudah ada fitur Honda Selectable Torque Control juga. Jadi kalau kita lihat dari segi fitur, dibalik nih sama NMAX V3, lebih unggul fitur si NMAX V3 ya teman-teman. Fiturnya lebih banyak dan lebih melimpah. Tapi masalah bagasi dan tangki bahan bakar itu lebih unggul sih ya di V160 karena lebih besar teman-teman. Sementara untuk konsumsi BBM kurang lebih sama ya. Nah selanjutnya kita akan beralih ke sektor kaki-kaki. Untuk sasis dari NMAX V3 ini pakai rangka underbone. Lalu bagian sistem peredam kejut pakai teleskopik di bagian depan dan belakang pakai suspensi ganda dengan tabung ya teman-teman. Untuk pengeremannya sudah pakai cakram di kedua rodanya dan velgnya pakai velg palang Y dengan 3 palang yang dibalut dengan ban berukuran 110/70 ring 13 untuk ban depan dan 130/70 ring 13 untuk ban belakang. Sementara untuk kaki-kaki dari ADV 160 sasisnya pakai double cradle teman-teman. Terus untuk sistem peredam kejutnya di depan pakai teleskopik dan belakang suspensi ganda ya dengan tabung dari Showa. Lalu untuk remnya pakai cakram juga di kedua rodanya. Velgnya pakai velg palang dengan huruf V dengan 6 palang yang dibalut dengan ban depan berukuran 110/80 ring 14 dan untuk ban belakang 130/70 ring 13. Jadi dari segi sasis sama-sama kokoh karena ini nggak pakai SAF ya. Kalau si ADV PC itu nggak pakai SAF teman-teman, tapi yang lainnya hampir semua pakai SAF. Vario 150 juga nggak pakai SAF ya. Jadi selain 3 itu seingat gue ya yang pakai SAF. Selain 3 itu yang pakai SAF ya bener. Kalau yang 3 ini nggak pakai SAF. Lalu untuk suspensi juga sama-sama ada tabungnya. Untuk suspensi belakang, pengereman juga sama. Jadi kalau dari segi kaki-kaki selera lebih ke pelek ya teman-teman. Kalian lebih suka velg yang mana dan ukuran ban yang mana itu terserah kalian. Karena ini selera masing-masing. Selanjutnya untuk komparasi biodatanya kita beralih ke bagian dimensi. Baru abis itu kita ke harganya nih. Untuk panjang dari NMAX V3 atau New NMAX-nya ini 1935 mm, lebar 740 mm, tinggi 1200 mm, wheelbase 1340 mm, ground clearance 135 mm, tinggi jok 770 mm. Untuk bobotnya ini terbagi 3. Untuk yang versi Turbo Tech Max itu bobotnya 135 kg. Lalu untuk yang versi turbo doang itu 133 kg. Dan untuk yang tipe Neo dan Neo S itu 130 kg. Sementara
Untuk ADV 160 memiliki panjang 1950 mm, lebar 763 mm, tinggi 1196 mm, wheelbase 1324 mm, ground clearance 165 mm, tinggi jok 780 mm. Untuk bobotnya cuma satu ya teman-teman, karena cuma ada dua tipe tapi bobotnya sama, 133 kg. Jadi kalau kita lihat dari segi dimensi memang ada perbedaan ya, dari segi panjang, lebar, tinggi, wheelbase, ground clearance, dan tinggi jok. Lalu untuk bobotnya si NMAX V3 ini ada yang lebih ringan di versi terendahnya ya, di versi Neo, tapi dari segi turbo itu sama bobotnya, tapi untuk yang Turbo TechMax itu lebih berat 2 kg. Nah, terakhir kita ke harganya. Untuk harganya ini per bulan Juni 2024 ya teman-teman. Untuk New NMAX atau NMAX versi ketiga ini kan terbagi dalam 5 tipe. Yang termurah itu ada tipe Neo dibanderol 32.700.000. Lalu ada tipe Neo S dibanderol 33.700.000. Terus di tengah-tengah ada versi Turbo dibanderol 37.750.000. Lalu di atasnya ada Turbo TechMax dibanderol 43.250.000. Dan yang paling tinggi ada Turbo TechMax Ultimate dibanderol 45.250.000. Sementara untuk harga dari Honda ADV itu yang tipe CBS ya teman-teman ada di harga 36.565.000, dan untuk yang ABS dibanderol 39.610.000. Jadi kalau dari segi harga untuk versi turbo itu lebih jos dari segi fitur, harganya itu masih di angka 37 juta ya teman-teman, di bawahnya Honda ADV yang ABS. Jadi itu bisa jadi referensi juga ya mungkin kalau kalian mau beli motornya dengan harga segitu. Tapi kalau udah yang versi TechMax itu harganya udah naik jauh teman-teman. Jadi ya tergantung ke budget kalian lagi sih, sama kalian lebih suka yang mana antara kedua skutik bongsor tersebut. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana komparasi antara New NMAX atau NMAX versi ketiga versus ADV 160-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Dan kasih alasan juga kenapa kalian lebih memilih salah satu skutik bongsor tersebut. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.